cara keramat takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kalau Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok Tuhan. Karena semua teori Anda kok salah. Ya misalnya Mbah Mun baca wadakaro sopa al-musonifu, kamu baca wadakaro al-musonifu. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul Gus maknanya lam tardiman itu apa. Lam tardiman dicari di kamus tuh udah ada, ternyata itu di head lam tarodaman. Dia baca satu lam tardiman itu dicari di kamus sampai hidup mati lagi ya nggak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab head lam taro nalingali sopo mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji Mbah Mun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Mbah Mun mergo sorokan kabeh santriku sorak mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda itu maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim, kalau 70% ya serondo alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Ki Mustafa, Ki Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu, biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Waduh salah ya. Kenapa tak? Waduh salah. Kata kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya Mbah Mun betul. Ada kiai nggak tahu apa kakek mergawe kakek politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Sada santri gua gak ada mano kok walang lawang. Ya walang sini lawang tuh. Mau ngalah. Terus wati ini lan wit alu, gurune maca alu. Ih kalau gak ada makna kok lo, lah yo wit telu kena gua alu. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tangi anduk. Terus gurunya kaget. Contoh anduk sih. Bareng didelok ndok. Karena kalau pegon kan anduk sama ndok itu padha wae. Ini padha. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora yo haram, yo padha wae kalau gitu kalau. Nyolong endok ya haram, nyolong anduk haram. Lu cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaidan, saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan nggak sopan. Habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan. Zaidnya mana? Dia gak ngerti. Zaid datang, saya melihat. Mana orangnya? Kok dibahas-bahas terus itu? Ya, jadi yang serius tadi, kalau sampean ingin nguji kualitas Anda, makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan Mbah Mun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika Mbah Mun baca tadi, kalau kemiripannya kita 90% ya bagus, syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jami' Hatam, sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu, kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu Mbah Mun karena takut nyalahkan kiai Jawa, kalau baca 2 kali, misalnya begini, Yasmalu, kadang diwaca Yasmalu rapopo nggih Jawa gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau kiai Jawa itu berat sekali. Dumeli bojo bola balik mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca Yasmilu. Saya itu menangi loh, Kiai Jawa dulu baca Simai itu menangi, Master Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca Samai semua sekarang. Saya menangi Kiai itu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca Dalalah. Pahala. Jadi Kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya,
kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al Haytami. Kata beliau, dukik tu bena hajaro ini. Saya ini digebuk dua batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun, karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main, karena Ibnu Hajar Al Haytami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi. Mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah, mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya. Bon, cepat. Bon, itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi Gus. Sampean ketoke kayak besok kok kuliah. Kamu tuh kuliah? Oh, nggih. Pun dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan? Dari Mondok sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontrak, nggak boleh nyulaini janji sekali aja Sekali tak entekno Gus. Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja, dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Seorang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah, masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, ndak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur itu Mbah Hasyim. Orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah, makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsawu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik, supaya masa-masa transisi ini tidak ada perlawanan. Nah, itu namanya sosiologi. Jika beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, bilang kau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami. Nah, itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat tijar. Saya bilang kalau ngitung itu porogabit, padahal kita zaman sekolah porogabit itu pantangan. Tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Pak? Kalau manggil saya Pak Pak. Kalau di kitab disebut rubu'ul usyur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubuhnya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah, itu matematika Arab. Makanya orang Arab itu nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar, ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuhnya 25 juta. Berarti 2,5 nya 1 miliar itu 25 juta. Lalu kalau orang Arab bilang itu rubuh usur. Diusurkan dulu baru dirubuh. Misalnya 6, 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan. 6 sulusnya 2. Sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuro. Zakat zuro itu kan al usyur sama nisul usyur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah, sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Nah, nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usyur, berarti 5. Jadi orang Arab itu nggak mau langsung bilang 5, karena kalau 100 dibagi 5 itu apa, jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu terus nanti dibilangkan nisul usyur. Nah, jadi ilmu khazanah kita itu sudah luar biasa.
Jadi makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogabet karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? Rubu'ul usur 1 miliar, usurnya berapa? 100, rubuhnya berapa? 25. Nah ini semoga buatan mengingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.